Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kakang kence halkulu negerian di 103,1 Batu Raja Radio. Radionya Jema Kita, Etnikam Jaringan Media Etnik Indonesia. Jumpa lagi kita bersama dengan talk show Ading kakang kence, dengan talk show bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio. Tentunya di sini Bung Jana bersama dengan Dr. Wisman Agustian selaku dokter spesialis kandungan. Halo, selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Oke, apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan perjalanannya ke sini dokter? Lancar? Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Ya aman lah insya Allah. Aman, alhamdulillah ya. Nih dokter, ngomong-ngomong, terima kasih banyak sudah datang ke Batu Raja Radio untuk talk show kita di pagi hari ini dokter ya. Kita ngomongkan tentang inilah dokter, ngomongkan dengan tema jangan anggap remeh anemia pada kehamilan. Betul itu dokter? Betul. Betul ya. Oke, silakan buka dulu nih dokter, apa yang akan kita bahas untuk hari ini? Mungkin yang akan kita bahas hari ini mengenai anemia dalam kehamilan ya, karena anemia dalam kehamilan ini salah satu hal yang sering terlupa dari ibu-ibu hamil ya. Makanya jadi anemia ini sering dianggap remeh, padahal dampaknya jika anemia pada ibu hamil ini cukup besar untuk ibu dan janinnya. Seperti itu ya. Baik dokter, nanti kita akan membahas lebih lanjut ya tentang anemia ini dokter ya. Nah, dari yang kayak coba di setiap Batu Raja Radio kita juga sediakan interaktif untuk Kambeluhang yang mungkin nak berlanjut atau nak mengajukan pertanyaan untuk tema kita di pagi hari ini. Tentunya hal kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio. Radionya Jema Kita. Talkshow Batu Raja Radio. Baik nih, berlanjut lagi ada yang kakang kance kita dengan talk show Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio. Ngomong-ngomong tentang anemia pada ibu hamil, kira-kira Kambeluhang ada yang tahu belum nih tentang anemia? Nah dokter, mungkin dari para penganing setia Batu Raja Radio kita nih belum tahu nih tentang anemia. Apa sih anemia itu dokter? Anemia itu sendiri ialah di mana berkurangnya kadar dari hemoglobin pada tubuh kita atau berkurangnya kadar sel darah merah dalam tubuh kita. Itu ya biasanya terutama pada ibu hamil itu bisa dikatakan anemia pada ibu hamil itu jika kondisi di mana kadar hemoglobinnya itu kurang dari 11 gram. Ya, 11 gram per desiliter itu pada trimester pertama dan trimester ketiga. Sedangkan kurang dari 10,5 gram per desiliter itu untuk trimester ketiga artinya pada untuk trimester kedua artinya pada trimester kedua itu biasanya kadar sel darah merah dalam tubuh kita biasanya cenderung menurun karena pada saat itu saatnya pembentukan dari organ-organ dari si janin tersebut pada saat hamil. Itu ya. Oke, itu jadi dokter ya. Lalu apa sih penyebabnya kurangnya kadar hemoglobin itu dokter? Penyebab dari kurangnya kadar sel darah merah atau hemoglobin itu banyak ya. Banyak penyebabnya, bisa jadi karena kekurangan asupan nutrisi, ataupun anemia yang disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit ginjal atau penyakit hati. Itu biasanya juga bisa menyebabkan anemia. Untuk ibu hamil itu anemia yang paling sering itu biasanya karena kekurangan zat besi. Oh iya. Kekurangan zat besi ini sendiri pun yang paling banyak itu karena kekurangan asupan nutrisi yang baik saat hamil. Nah, ya. Jadi nutrisi untuk pada saat kita hamil itu harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi untuk pembentukan bayi dan juga untuk kesehatan ibunya juga seperti itu. Iya. Jadi harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup mengandung zat besi dan asam folat, karena asam folat dan zat besi ini sendiri itu yang
mempengaruhi untuk pembentukan sel-sel darah merah dalam tubuh kita. Oke, siap. Lalu ngomong-ngomong nih dokter ya tentang zat besi. Banyak yang bertanya nih dokter, katanya makanan-makanan yang mengandung zat besi itu kira-kira apa saja tuh dokter? Mungkin dokter bisa dijelaskan ke para pendengar Batu Raja Radio kita nih dokter. Oke, terima kasih. Untuk makan makanan yang mengandung zat besi itu bisa kita dapatkan. Ini yang dari secara alami ya, maksudnya di luar vitamin tambahan. Ya. Itu bisa kita dapatkan dari daging ya, dari daging-dagingan merah, makanan laut seperti ikan ya, udang, yang pastinya harus dimasak dengan matang ya, karena untuk ibu hamil kalau tidak makanan yang tidak cukup matang nanti berbahaya juga untuk ibu hamil. Bisa didapatkan dari telur ya, makan makanan sayuran hijau seperti bayam, kangkung, atau juga seperti kacang-kacangan ya, kacang polong, kentang dan gandum. Mungkin itu ya makanan-makanan yang sebenarnya gampang kita dapat untuk mencukupi nutrisi kita selama hamil, untuk mencukupi kebutuhan zat besi kita. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya dokter. Ngomong-ngomong tentang zat besi juga nih hari Kanci. Nah, kamu belum yang mungkin ngajukan pertanyaan, kita akan sediakan juga untuk link telepon nih hari Kanci. Dan Ibu Jana juga sudah postingkan untuk talk show kita bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2 dan akun Instagram kita itu @baturaja.radio. Kamu belum yang ngajukan pertanyaan, pacak langsung di sana atau juga pacak bergabung dengan link telepon kita di 0735322622. Nah, kita masih ngomongkan tentang anemia pada ibu hamil. Kira-kira apa sih dampaknya anemia ini dokter kepada ibu hamil? Boleh dijelaskan? Jadi dampak anemia pada saat kehamilan ini cukup banyak ya. Bisa kita bagi yaitu dampaknya ke ibu dan dampaknya ke janin. Yang pertama, untuk dampak ke ibu pada saat anemia saat kehamilan ini, ibu jadi mudah cepat lelah ya. Jadi terasa cepat lelah, sering merasakan pusing ya, karena asupan oksigen yang dibawa sel darah merah ke otak kita kurang, jadi sering merasakan pusing. Dan juga pada saat setelah melahirkan biasanya karena kurangnya asupan sel darah merah ini menjadi depresi saat setelah melahirkan. Nah, depresi saat setelah melahirkan ini efeknya juga cukup bahaya ya, maksudnya efeknya dapat mempengaruhi hubungan ibu dan bayi ya. Jadi karena ibunya depresi, ibunya jadi sulit untuk istilahnya untuk ngasuh anaknya yaitu ya. Jadi depresi, jadi hubungan antara keterikatan ibu dan anaknya jadi berkurang. Nah, itu kan cukup bahaya ya, cukup berdampak. Nah, untuk bayinya sendiri, untuk kehamilannya sendiri itu bisa menyebabkan abortus, ya, menyebabkan abortus, dan juga bayi lahir dengan berat badan yang rendah, artinya di bawah 2,5 kilo, ya, di bawah 2.500 gram. Dengan kondisi yang berat itu bisa sampai janin mati di dalam kandungan. Nah, seperti itu ya. Bisa juga lahir prematur. Dan juga pentingnya untuk bayi jika mengalami anemia dalam kehamilan ini, itu dapat mempengaruhi fungsi kognitif dari bayinya setelah lahir, ya, karena pada saat kehamilan mungkin dia untuk pembentukan otaknya jadi berkurang karena kekurangan asupan suplai oksigen dari ibunya. Seperti itu ya. Nah, dengan dampak yang seperti ini terkadang anemia ini jadi sering diabaikan, jadi dianggap tidak terlalu penting, padahal dampaknya cukup besar. Contohnya pada saat kita kekurangan darah, pada saat kondisi anemia itu juga berbahaya pada saat proses persalinan. Pada saat proses persalinan itu akan mengganggu kontraksi dari rahim. Jadi rahimnya sulit berkontraksi, yang ditakutkan adalah jadi perdarahannya banyak. Jadi perdarahan yang cukup masif pada saat proses persalinan itu cukup bahaya ya. Cukup bahaya, dokter, bukan ya? Cukup bahaya, memang sangat bahaya. Nah, jadi harus ditransfusi dulu. Jadi sebelum sedangkan mungkin pembukaannya sudah lebar seperti itu ya. Ya makanya harus sebaiknya minimal 1 kali kita screening untuk cek apakah kita anemia atau tidak, seperti itu. Baik. Ada lagi dokter?
Ya mungkin untuk dampaknya seperti itu ya. Baik ya, siap. Terima kasih banyak nih dokter. Cukup besar sekali, bahaya sekali dokter ya dampak anemia pada ibu hamil ya dengan kakang KNC, mulai dari mengandung sampai dengan melahirkan pun cukup berdampak besar dengan KNC ya. Untuk kamu yang mungkin mengajukan pertanyaan, kalau kita buka link telepon di 073532622-nya tentunya untuk kamu halo kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jema Kita. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut lagi dengan kakak KNC, kita di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kan membahas tentang anemia terhadap ibu hamil ya, Dokter Wisman ya. Jadi pertanyaannya nih dokter, kenapa sih ibu hamil tuh rentan sekali terkena anemia? Oke, terima kasih. Kenapa ibu hamil itu rentan untuk terjadinya anemia? Jadi untuk wanita hamil itu akan terjadi perubahan dalam tubuh wanita tersebut ya, yang akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya, di mana secara alamiahnya tubuh ibu hamil itu akan membentuk lebih banyak sel darah merah ya, dibandingkan ibu wanita yang sedang tidak hamil. Jadi ibu hamil itu dia lebih membutuhkan pembentukan sel darah merah yang berlebih untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan juga untuk mencukupi untuk pembentukan dari organ-organ si janin yang sedang dikandung. Nah, maka dari itu kenapa ibu wanita yang sedang hamil itu rentan terkena anemia, karena memang kebutuhan untuk pembentukan sel darah merahnya pun memang dibutuhkan cukup banyak ya. Jadi istilahnya dibutuhkan untuk 2 orang, untuk ibu dan si janin. Jadi berbeda dengan kondisi yang sedang tidak hamil. Seperti itu. Baik nih dokter, kalau ngomong-ngomong tentang anemia terhadap ibu hamil, bagaimana sih cara mengatasinya nih dokter? Ya, cara mengatasinya yang pertama, cukupi asupan nutrisi ya, yang seperti dijelaskan sebelumnya tadi. Banyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi ya, seperti sayur-sayuran hijau, daging, ikan, telur dan juga kacang-kacangan seperti itu ya, dan juga banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat juga ya. Jadi harus benar-benar harus diperhatikan nutrisi pada saat hamil itu. Jadi selain banyak mengandung makanan yang mengandung zat besi, sebaiknya juga mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat yang tinggi. Ya, seperti sayuran hijau itu juga banyak mengandung asam folat gitu ya. Buah-buahan seperti jeruk, alpukat, pisang gitu ya. Pepaya atau kates gitu ya. Kacang-kacangan sama seperti kacang polong, kacang merah, kacang kedelai gitu, gandum, kuning telur yang seperti itu. Jadi selain dengan mengkonsumsi makanan seperti itu, sebaiknya juga pada ibu hamil itu dibantu dengan suplemen. Suplemen hamil ya, yang tinggi asam folat dan juga yang mengandung zat besi. Seperti itu. Dan juga sebaiknya bukan dilarang ya, sebaiknya untuk wanita hamil lebih baik minum air jeruk dibandingkan minum air teh. Air jeruk dokter? Ya, kenapa? Karena air jeruk itu mengandung vitamin C. Vitamin C itu dia lebih mau berikatan dengan zat besi dibandingkan teh. Kalau teh malah dia tidak bisa berikatan di dalam darah. Jadi zat besi yang kita makan itu akan terbuang sia-sia karena tidak diikat di dalam darah. Seperti itu. Lebih baik banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C, zat besi yang tinggi dan juga mengandung asam folat. Nah, dan juga dibantu sama suplemen hamil. Jadi lebih nutrisinya jadi lebih terjaga selama hamil. Dan juga jangan lupa screening. Itu untuk dari segi makanan ya. Yang kedua, harus tetap minimal 1 kali pemeriksaan darah. Seperti itu, seperti pemeriksaan HB. Dilihat apakah kadar
hemoglobin atau kadar sel darah merahnya kurang dari 11 ataupun kurang dari 10. Seperti itu. Jadi apabila kurang dari kadar tersebut, nilai normal tersebut, maka sebaiknya harus dapat terapi tambahan besi untuk mencukupi kebutuhannya selama hamil. Dan juga mungkin lebih baiknya lagi apabila diperiksa cukup lengkap ya, zat besi dalam darah juga diperiksa. Diperiksa semua ya dokter ya. Jadi selain sel darah merah juga zat besi di dalam darah itu atau biasa disebut dengan ferritin ya. Iya. Nah, dengan ferritin itu bisa kita nilai apakah nilai ferritin dalam darah kita rendah atau tinggi atau normal seperti itu. Jadi kalau misalnya HB-nya rendah, Iya. nilai ferritinnya kurang dari 20, artinya itu anemia karena kekurangan asupan zat besi. Nah, Dokter ya. dampaknya besar, tapi sebenarnya cara penanggulangannya gampang. Nah, makanya ini harus diangkat. Jadi biar mengedukasi ibu-ibu hamil. Jadi Biar tidak menyepelekan anemia biar ini tidak dokter ya. menyepelekan anemia, karena Iya, cara betul. penanggulangannya cukup gampang, tidak ribet dan tidak menggunakan biaya yang cukup besar. Oh iya, luar biasa ya. Ada yang kanca, itulah penjelasan dari Dokter Wisman nih mengenai anemia pada ibu hamil. Jadi untuk rekan kanca pengading setia buat Raja Radio yang mengajukan pertanyaan di link telepon 0735322622-nya kita buka. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih Mang Caip. Iya, selamat pagi Pak Dokter menjelang siang tentunya ya. Pagi. Dari Antonio Pak ya. Iya betul. Ya. Saya mau tanya dikit Pak masalah yang anemia tadi Pak ya terhadap ibu hamil. Pak. Bagaimana seandainya Pak ya? Ibu hamil itu ada penyakit DM atau hipotensi Pak ya. Nah, apakah penyakit DM dengan hipotensi itu bisa menyebabkan anemia? Satu Pak ya. Tentunya bisa mengakibatkan abortus tadi Pak ya, mungkin ya. Terjadinya prematur Pak ya. Itu kan apakah bisa itu Pak terjadi kayak gitu? Ada kaitannya itu Pak. Nah itu pertanyaan saya Pak. Terus, nah satu lagi Pak ya. Bagaimana dia sudah tua, sudah di atas 60, 65 mungkin masih bisa melahirkan itu Pak. Mungkin ada kelebihan itu bagaimana gitu Pak ya. Itu jarang tapi pernah terjadi Pak, saya dengar berita tuh Pak ya. Itu penajam saya Pak. Enggak. Banyak pokoknya itu aja pertanyaan saya Pak. Yang mana itu. Terima kasih Pak Dokter ya. Ya, terima kasih. Juga gitu Bung Jananya. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cai, silakan dokter, mungkin nak dijawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mungkin untuk masalah hamil dengan DM ya, dengan kencing manis dan juga hipotensi tadi ya. Iya betul. Dengan hipotensi, mungkin untuk kencing manis atau diabetes mellitusnya sendiri mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Tetapi mungkin kejadian hipotensinya mungkin bisa jadi disebabkan karena kekurangan sel darah merah, jadi menyebabkan hipotensi. Nah itu harus dipantau ulang kondisi janinnya, karena takutnya berpengaruh dengan asupan suplai oksigen dari ibu ke janin. Harus dipantau bagaimana pertumbuhan berat badan janinnya, ya seperti itu ya. Bagaimana pertumbuhan arus oksigen dari otak dan tali pusat bayinya harus tetap terpantau. Mungkin seperti itu ya. Jadi hubungannya mungkin untuk diabetes mellitusnya tidak terlalu berpengaruh ya. Mungkin untuk hipotensinya bisa jadi pengaruh dari anemia. Seperti itu. Dan pertanyaan kedua yang usia sudah tua tadi. Sudah tua ya? Iya betul. Ada wanita sudah tua tetapi masih bisa melahirkan. Dokter. Memang kondisi wanita di atas 35 tahun itu bisa dikatakan sudah mulai lanjut ya. Bisa dikatakan hormon-hormon reproduksinya memang sudah mulai menurun. Itu untuk sebagian besar wanita. Tapi tidak menutup kemungkinan itu karena sebagian besar, artinya masih ada kemungkinan
wanita-wanita di atas 40 tahun hormonnya masih bekerja dengan baik. Nah, Iya, seperti dokter. itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau memang si organ-organ reproduksinya masih baik, hormon-hormonnya masih berjalan dengan baik, jadi tidak menutup kemungkinan untuk itu memang terjadi kehamilan seperti itu dan sampai lahir normal dan sehat bayinya, tidak menutup kemungkinan ya, karena pada setiap masing-masing wanita itu berbeda-beda, tidak bisa daya tahan tubuhnya ya, dokter ya. Masing-masing orang kan berbeda-beda. Ada yang umur 35 tahun, mungkin dia sudah mulai mengalami kondisi pramenopause ya. Ada juga yang umur 50 tahun untuk menstruasinya pun masih sangat lancar ya, masih sangat normal. Nah, jadi itu tidak bisa kita patok antara satu manusia, satu wanita dan ke wanita yang lain itu sama. Jadi berbeda-beda respon ya. Kalau memang hormonnya masih baik dan juga kondisi organ reproduksinya masih baik ya, jadi tidak menutup kemungkinan untuk dia hamil. Tapi memang untuk resiko tingginya pasti dia memiliki resiko yang lebih tinggi karena dia usia tua, di mana mungkin otot-otot rahimnya sudah mulai lemah, ditambah lagi mungkin itu sudah kehamilan yang kesekian ya. Nah, itu resikonya pasti lebih tinggi. Tapi untuk masalah dia bisa hamil dan bisa melahirkan normal, itu tidak menutup kemungkinan karena bisa saja terjadi. Iya, jadi usia bukan patokannya ya, dokter ya. Tapi resikonya mulai luar besar ya, dokter ya. Oke lah kalau begitu. Siap. Terima kasih banyak dokter sudah menjawab pertanyaan dari Mang Cai, dan terima kasih banyak juga untuk Mang Cai sudah mengajukan pertanyaan. Kalau kita akan buka link telepon juga nih, ada yang KNC yang mengajukan pertanyaan. Kita buka di 073532262-nya. Halo, kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jama kita. Talkshow Batu Raja Radio. Seratus 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jama kita. Dan Kang Kancil sudah 48 menit mengikuti jam 9 pagi. Lanjut kita dengan pembahasan tentang anemia terhadap ibu hamil. Nah, sebelum kita buka link telepon ya, ada Kang Kancil, mungkin dokter kalau misalnya ibu-ibu hamil atau mungkin calon-calon ibu-ibu hamil nih, dokter mau konsultasi sama dokter selaku spesialis kandungan ya. Kira-kira jadwal praktek dokter Wisman tersendiri itu kapan saja sih, dokter? Jadwal praktek saya di Rumah Sakit Santo Antonio itu dari Senin sampai Kamis untuk pagi jam 7 sampai jam 9 dan siang jam 13 sampai jam 16. Untuk hari Jumat dan Sabtu itu dari pukul 8 sampai dengan pukul 15. Oh, baik, terima kasih banyak dokter nih sudah tahu nih hading Kang Kanci. Jadi full ya dokter ya, Senin sampai Sabtu ya dokter. Full nih hading Kang Kanci. Jadi kamu belum hanya nak konsultasi dokter Wisman, full prakteknya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Lanjut nih hading Kang Kanci, untuk kamu belum hanya mungkin nak ngajukan pertanyaan lewat link telepon kita buka di 073532262-nya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Ibu Diana. Baik nih, Ibu siapa di mana nih? Dari Bung Fitri, Bung nak nanyo ini dengan Pak dokternya. Silakan. Ini Pak dokter, ada adik nih, dia nih kemarin operasi sesar. Nah, baru anaknya nih 6 bulan, sudah pas itu tahu-tahu hamil. Aman tidak itu dokter ya, untuk karena dia kan sesar. Terus juga nak nanyo kalau hamilnya itu ada plek. Aman tidak itu kian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Fitri. Silakan dokter. Ya. Jadi pasiennya habis operasi sesar, baru 6 bulan post operasi sesar, dan sekarang hamil lagi. Ya, sebenarnya itu sebenarnya tidak disarankan ya, dan juga itu beresiko tinggi. Tapi yang namanya sudah hamil ya, namanya kita dikasih rezeki ya, apa boleh buat. Betul. Ya, harus dipertahankan dan juga tidak boleh
kita melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan. Memang sebaiknya untuk kehamilan pos operasi sesar atau setelah operasi sesar itu sebaiknya minimal 18 bulan atau yang paling baik lagi itu selama 2 tahun jaraknya minimal ya. Karena pada saat itu otot-otot rahim yang sudah bekas jahitan sebelumnya itu sudah bisa dikatakan sembuh sempurna. Kalau kurang dari situ, kekuatan dari otot rahimnya masih lemah, jadi masih resiko untuk dia robek itu tinggi, ya. Jadi kehamilan seperti itu harus selalu terpantau, tidak boleh lahir normal lagi ya. Oh iya. Tidak disarankan untuk lahir normal lagi karena ditakutkan pada saat ibunya ngeden itu takutnya robek atau pada saat rahimnya kontraksi ditakutkan rahimnya robek. Itu berbahaya untuk ibu dan bayinya. Bisa perdarahan hebat dan bayinya bisa meninggal di dalam ya. Jadi harus tetap terpantau. Sebaiknya dilakukan USG di pemeriksaan rutin ya, rutin ke dokter spesialis karena baru 6 bulan ya. Resiko ininya cukup tinggi. Dan juga saat ini keluhannya ngeflek. Ya, salah satu tanda kehamilan yang harus kita waspadai ialah keluar flek. Bisa jadi itu hanya flek biasa karena kelelahan atau bisa jadi ada masalah di janinnya. Jadi saran saya sebaiknya dilakukan pemeriksaan USG ke dokter kandungan terdekat ya. Jadi bisa dipantau apakah janinnya tidak berkembang ataukah adanya kontraksi sehingga membuat perdarahan keluar dari kemaluannya. Ya, biasanya hamil muda dengan keluar flek dari kemaluan itu biasanya sebuah tanda bahwa kehamilan tersebut ada masalah. Nah, jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan screening melalui USG ya. Dilihat apakah masalah di janinnya atau hanya karena ibunya kelelahan jadi menimbulkan perdarahan dari kemaluannya. Dan perlu diingat, hamil muda jangan coba-coba untuk melakukan urut di perut ya. Kadang-kadang masih banyak ibu-ibu hamil itu karena merasakan kram, mungkin pegal-pegal perutnya karena hamil dan itu kondisi yang normal. Masih banyak ibu-ibu hamil yang sering perutnya diurut-urut. Ya. Untuk kondisi tidak hamil pun perut itu tidak boleh diurut ya, mau baik cewek maupun cowok ya, baik pria maupun wanita itu perut itu paling pantang untuk diurut ya, karena isi di dalamnya itu kan lembut semua. Kalau diurut dengan kekuatan yang tinggi ditakutkan organ-organ di dalam itu hancur. Apalagi ini untuk ibu hamil ya, sangat berisiko. Mungkin itu pesannya ya. Baik. Ngomong-ngomong di dokter, kita sudah di penghujung acara talk show. Terima kasih banyak atas jawabannya tentunya, dan juga untuk yang kanca Waring Setia Batu Raja Radio. Karena kita di penghujung acara talk show, mungkin dokter ada himbauannya nih kepada ibu-ibu hamil yang dikatakan rentan terkena anemia. Boleh dihimbau nih dokter? Ya, jadi untuk seluruh ibu hamil ya. Jadi untuk kondisi anemia ini tidak boleh diabaikan karena ini bisa membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan janin dalam kandungan. Jadi mungkin ibu-ibu bisa mengenali tanda dan gejala awal dari anemia ini. Mungkin terlihat seperti wajah dan bibir tampak pucat, terus jadi sering merasa cepat letih, cepat mengantuk gitu ya, sering merasakan pusing, kurang nafsu makan, dan juga mata berkunang-kunang. Nah, mungkin himbauannya apabila sudah merasakan salah satu tanda tersebut, sebaiknya
konsulkan segera kehamilannya ke dokter spesialis kandungan ya. Biar di screening, mungkin perlu pemeriksaan laboratorium untuk menilai apakah memang dalam kondisi anemis atau tidak. Dan juga dinilai perkembangan janinnya apakah tumbuh sempurna atau tidak, berat badannya sesuai usia kehamilan atau tidak. Nah, dan juga jangan lupa cukupi asupan nutrisinya ya. Cukupi asupan nutrisinya yang seperti dijelaskan sebelumnya, yang banyak mengandung zat besi dan juga mengandung asam folat dan kaya vitamin C. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Wisman sudah hadir di talk show kita bersama dengan Batu Raja Radio ya. Ini dari Rumah Sakit Santonunia dari Adeng Kakang Kance. Dan juga terima kasih banyak atas partisipasi juga minat Adeng dari Adeng Kakang Kance sekalian. Mohon maaf amun kita ada salah-salah kata. Untuk Dokter Wisman, terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Oke, siap. Terima kasih ya dengan Kance Wanistia Batu Raja Radio. Halakulu negeri di 103,1 Batu Raja Radio. Radionya jemaah kita Etnikam Jaringan Media Etnik Indonesia. Watapan tengah kabar cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.